Pak. Selamat siang Ibu Yayu. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Agnes, alhamdulillah sehat. Agak capek sih karena baru ada kegiatan. Wah, capeknya ada kegiatan apa nih Bu kalau boleh tahu? Iya, ada kegiatan di sekolah. Jadi tentang anak-anak sih. Jadi ini apa ya? Kondisi anak-anak yang sekarang yang perlu banyak perhatian gitu sih, Bu Agnes. Oke Bu Yayu, kita mulai saja ya. Apa namanya sesi coaching kita hari ini? Kita waktu sekitar 10 menit. Oke. Dari Ibu Yayu sendiri, apa yang mau Ibu Yayu dapat dari sesi percakapan kita hari ini nih Bu? Saya sebenarnya ini ingin menyampaikan sedikit permasalahan nih Bu Agnes ya tentang murid saya. Harapannya sih nanti saya bisa menemukan jalan terbaik gitu ya. Jadi anak-anak saya ini kan karena sekarang ini udah 2 tahun ini sih ya, SMA itu kan penerimaannya zonasi, dan saya merasa ada beberapa anak yang memang perlu perhatian istimewa, terutama dari sisi kemauan belajar gitu ya. Kalau saya merasakan di kelas saya itu ada beberapa anak yang dia butuh banyak perhatian. Ini karena memang kesadaran belajarnya kecil, bisa jadi kesadaran belajarnya tuh sempit gitu lah. Di sini sebenarnya permasalahannya adalah anak ini kurang mempunyai semangat belajar. Nah, sampai hari ini sih saya masih mencari sebenarnya permasalahan dia malas belajar itu kenapa. Saya masih kemarin itu ada informasi sih, karena memang di rumah juga kalau boleh saya tahu. Ya, kebetulan informasi dari anaknya ini, maksudnya saya coba bertanya, sebenarnya kamu kenapa ini, coba diceritakan kamu orientasinya belajar di SMA. Di sini kebetulan SMA 61 kan cukup bagus gitu ya. Terus begitu ditanya, iya Bu, saya saya pengen sekolah aja, kebetulan kalau SMA kan dekat nih Bu, saya sebenarnya pengennya SMK gitu, tapi karena dapatnya SMA 61 ya udah nggak apa-apa, saya di sini aja gitu karena dekat rumah. Terus yang kedua, sebenarnya saya pengen sekolah SMK Bu, nggak pengen SMA gitu kan, karena memang setelah SMA itu saya pengen kerja, tapi ternyata saya dapatnya di sini, dan ya udah nggak apa-apa, saya sekolah di sini asal nanti lulus, nanti habis ini kerja. Toh saya juga kalau misalkan sekolah itu berarti kan KJP-nya nggak diputus gitu. Oh gitu. Terus ya itu sih Bu. Jadi kalau saya lihat ya memang akhirnya saya melihat orientasi belajar mereka itu bukan mereka untuk lebih fight lagi, terus mereka untuk pintar gitu, menurut saya enggak. Tapi ya mereka ya udah, asal mereka lulus, asal mereka dapat KJP-nya nggak diputus, terus mereka dapat ijazah, itu aja sih, seperti itu. Jadi ini ya semacam kayak kurangnya motivasi gitu ya Bu ya dari anak-anak ini gitu. Nah kalau menurut Bayu sendiri idealnya sih seharusnya tuh anak-anaknya itu kayak gimana Bu? Baiknya bagaimana gitu untuk dari kurangnya motivasi? Jadi kalau saya sih punya harapan ya Bu, karena saya memang ngajar di SMA 61 itu sudah cukup lama gitu ya, dari saya honor itu sudah cukup lama, dan ya saya sih berharap mereka punya kemauan gitu ya, karena SMA itu memang orientasinya kan harus kuliah gitu ya. Kalau di SMA saja ya mereka pasti akan nggak dapat apa-apa gitu, karena memang dari sisi skill kan nggak ada ya, kurang gitu ya, kurang lah. Jadi ya mereka punya kemauan, toh sekarang itu juga ketika orang mau kuliah kan juga tidak dipersulit gitu. Pemerintah sangat membantu sekali, ada program PIP, ada bidik misi, ada apapun gitulah. Arahnya sih ke sana. Kalau saya sih berpikir maunya mereka mau membuka mindset mereka untuk bisa fight gitu, bisa kuliah dimanapun itu, entah di swasta, entah di negeri, syukur-syukur di negeri gitu ya, di negeri, atau mungkin kalau memang bisanya swasta ya nggak apa-apa di swasta, tapi ya mereka bisa punya semangat untuk lebih semangat untuk bisa memperbaiki diri, seperti itu sih, mengubah nasib gitu ya, seperti itu sih. Oke.
itu sebenarnya harapan yang luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kalau dari skala 1 menurut Ibu Yayu saat ini keadaannya anak-anak itu dari harapannya Bu Yayu ini kira-kira ada di posisi angka berapa sih Bu Yayu kalau boleh saya tahu? Karena saya ngajar kelas 11 ya Bu ya, kelas 11 itu sebenarnya juga dibanding dengan kelas 10 dulu ya. Kalau kelas 10 tuh mungkin di level 3, sekarang sih udah bergerak gitu ya. Mereka mungkin sudah terbuka, pemikirannya sudah terbuka, kemungkinan ya udah naik satu level lah ya, satu level gitu ya. Jadi udah di level 4 sih kalau saya lihat ya. Jadi mereka sudah mulai, yang kalau dulu ketika mereka di awal tuh mereka setelah SMA mau ngapain Bu, saya pengen kerja apa aja yang penting dapat duit gitu. Nggak apa-apa saya jadi PPSU juga nggak apa-apa kok gitu. Kalau misalkan mau jadi tukang yang cewek-cewek jadi tukang cuci gosok juga nggak apa-apa kok katanya gitu. Jadi sedih juga gitu Bu Agnes. Terus kalau sekarang sih mereka juga udah punya gambaran sih, saya ya pengen memperbaiki lah Bu gitu. Kalau misalkan saya mau nanti kerja pun saya juga pengen kuliah. Jadi sudah saya melihat sudah sedikit nih mindsetnya sudah mulai bergeser gitu. Seperti itu sih. Iya ya Bu ya. Jadi ibaratnya kita inginnya anak itu punya harapan yang tinggi lah gitu. Setidaknya cita-cita mereka tinggi gitu. Kira-kira nih ya Bu ya, kalau misalnya supaya anak-anak itu bisa punya harapan tinggi ini, Ibu tuh pengennya anak-anak ini tuh di level angka berapa sih ketika saat ini nih Bu ke depannya? Paling tidak gini ya Bu Agnes, saya sih kalau dihitung level ya mereka minimal punya 7 atau 8 gitu ya. Terlalu tinggi sebenarnya kalau harapan saya, tapi ya saya optimis karena sebenarnya ini menggeser mindset seseorang untuk bisa maju lebih baik lagi gitu, harapan saya ke sana. Dan apakah itu bisa? Insya Allah saya yakin itu bisa gitu. Karena sebenarnya orang menjadi maju itu tidak tersyaratkan apapun kecuali dari kemauannya sendiri. Nah sekarang yang menjadi masalah itu ya bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk bisa belajar itu gitu. Mereka untuk bisa merubah nasibnya jadi lebih baik, seperti itu. Betul, yang membangkitkan semangat ya. Nah, saat ini Bu, kira-kira perkiraannya dari Ibu Yayu sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak ini bisa mencapai angka harapan Ibu tuh di 7 dan 8 tadi? Saya sebenarnya ini Bu, berharap gitu ya, ini bisa ada keterhubungan antara pihak sekolah dengan orang tua, persepsi anak, terus untuk bisa meluruskan persepsi anak gitu. Karena menurut saya kan banyak kompleks ya Bu ya. Sebenarnya anak ini menjadi bermasalah itu bisa jadi karena dari pola asuh gitu, pola asuh dari rumah yang mereka ya asal mereka sekolah aja gitu. Nah sekarang bagaimana gitu membangkitkan? Yang pertama adalah kita menasihati anak, gitu ya, menasihati anak. Sekolah mempunyai mempunyai program-program untuk membangkitkan motivasi mereka. Salah satunya itu memanggil alumni gitu ya, memanggil alumni yang mereka berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja tapi mereka sukses gitu. Karena tentunya kalau anak-anak 61 tuh sudah tersebar seluruh dunia sih buatnya sebenarnya. Ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang bahkan di Malaysia juga banyak. Bahkan di sini pun juga mereka orang-orang yang sukses itu banyak. Bahkan dan kebetulan ada beberapa orang tua itu yang pejabat, sebenarnya itu bisa gitu, bisa di ini gitu. Seperti itu sih. Dan kalau sebenarnya saya ada 2 program sih Bu Anas. Saya berpikir itu ada 2 hal itu yang tahu Bu programnya. Yang pertama itu yaitu tadi pihak sekolah ya, kalau pihak sekolah itu mengambil kebijakan gitu ya. Dan yang kedua itu dari guru-gurunya. Jadi bagaimana gurunya itu terus memotivasi gitu. Terus membuka wacana wawasan mereka untuk jangan sekedar orang tuh jadi objek penderita gitu. Kalau saya lihat mereka tuh udah jadi objek penderita itu udah seneng aja gitu. Maksudnya pasrah gitu. Udahlah saya kayak gini doang, nggak apa-apa kok saya ini, habis ini udah nggak apa-apa kok setelah ini saya mau jadi tukang ojek aja. Kan ada yang cita-cita tukang ojek gitu Bu. Jadi saya sedih banget gitu karena kan yang dulu 61 tuh biasanya anak-anak yang memang mereka punya orientasi belajar tinggi, mereka juga punya cita-cita tinggi, sementara sekarang
dengan kondisi zonasi anak-anaknya seperti ini gitu. Itu sebenarnya juga cukup membuat saya bersedih ya sebenarnya seperti itu. Program yang pertama tadi untuk memotivasi ya Bu ya. Terus untuk program yang keduanya tadi itu ya Bu, memanggil alumni itu ya. Ya, jadi program pertama itu adalah program sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan besar terkait motivasi. Yang kedua itu kegiatan motivasi dari guru-gurunya. Jadi guru-gurunya terus tiap hari itu ngajak mereka untuk lebih mendekati gitu, lebih intens. Kalau yang pertama itu sekolah bekerja sama dengan orang tua ya, orang tua dan alumni gitu. Kalau yang kedua itu ya guru-gurunya tuh harus memberi motivasi gitu Bu. Tiap hari lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kira-kira kemungkinan dilakukan rencananya ini Bu, yang 2 program ini bagaimana sih Bu Yayu? Kira-kira Bu Yayu yakin optimis nggak sih dengan rencana ini? Saya optimis sih Bu sebenarnya Bu Agnes. Optimis sebenarnya. Cuma ya masalahnya adalah permasalahan yang sekarang yang saya hadapi itu mungkin saya masih belum menyampaikan ide yang saya pikirkan ini gitu ya. Jadi insya Allah saya optimis sih sebenarnya. Semua guru-guru pun juga mendukung, bahkan pihak sekolah pun juga pastinya mendukung gitu ya. Seperti itu sih. Tapi ya apakah pihak sekolah sendiri itu pihak pengambil kebijakan sampai sekarang sampai posisi mana, itu yang memang insya Allah nanti akan saya optimis gitu ya. Insya Allah saya akan mencoba menyampaikan gitu ya, optimis insya Allah seperti itu. Berarti menyampaikan ide ya Bu ya. Iya. Berarti dalam bayangannya Bu Yayu saat ini rencana apa yang paling mungkin dulu dilakukan? Tadi ya membayangkan ide, menyampaikan idenya. Menyampaikan ide ke pihak pengambil kebijakan yang pertama, terus mungkin bisa dimasukkan ke agenda-agenda sekolah, agenda-agenda besar ya, misalkan kayak IHT atau training gitu. Yang kedua ya saya pribadi, jadi saya akan melakukan semampu saya untuk bisa memotivasi terutama untuk anak-anak binaan saya. Dan saya kan wali kelas ya, kelas 11 gitu. Nanti saya akan sampaikan biar mereka bisa lebih semangat lagi gitu ya, untuk bisa tidak sekedar bahwa sekolah mereka tidak sekedar kewajiban gitu. Seperti itu sih. Jadi saya tuh sampai punya jargon gini buat kelas itu. Kalian tuh boleh tidak punya uang, kalian boleh KJP, kalian boleh tidak harmonis kedua orang tuanya, kalian boleh punya latar belakang yang tidak nyaman di rumah, tapi kalian dilarang bodoh. Itu yang saya sampaikan. Karena ya nggak tahu apakah itu motivasi atau enggak, tapi paling tidak saya menyatakan keberpihakan mereka kepada mereka gitu ya, bahwa sebenarnya kita itu bisa merubah diri gitu ya, tanpa harus tersyaratkan oleh latar belakang kita. Karena sebenarnya di lain waktu itu saya sempat juga menyampaikan di forum-forum kecil ya, forum-forum kecil pada siswa-siswa yang mereka 1-2 anak gitu ya, sampai saya bilang, karena saking malasnya gitu ya, sampai saya bilang, kalian itu pilihannya sedikit, jangan sampai dengan pilihan yang sudah Allah berikan yang sedikit ini justru itu tidak berguna juga buat kamu. Yang saya sampaikan buat Mas, itu yang saya sampaikan, dan saya sih berharap itu bisa mengena ya. Hasilnya seperti apa saya belum tahu, mungkin ya 2 tahun ke depan ya akan ketahuan hasilnya seperti apa sih. Cuma ya itu seperti itu sih Bu. Oke. Tapi kira-kira yang berarti yang paling mungkin dulu dilakukan nih Bu, rencana kedepannya untuk memotivasi anak-anak ini itu selain dari Ibu gitu, mungkin yang berhubungan sama tadi mungkin programnya orang tua, kira-kira apa di balik bayangannya Bu Yayu? Ya ini Bu, kerjasama dengan ini ya, sama BK ya, terutama kerjasama dengan BK, karena BK kan wadah untuk menyampaikan motivasi juga. Terus BK itu keperbinaan anak juga besar, mereka juga ilmu tentang psikologinya juga besar gitu ya. Bahkan perhatiannya penuh sih kalau saya lihat. Memang kalau di SMA 61 BK-nya tuh keren-keren. Jadi
home visit itu sering gitu ya. Terus mereka juga perhatiannya luar biasa gitu. Tapi ya memang itu kita perlu perlu ada kerjasama dengan banyak pihak gitu ya. Saya optimis, cuma itu tadi memang ini so hard, cukup berat gitu ya. Karena ini sebenarnya kenapa so hard itu buat saya, karena mungkin saya kaget aja. Yang dulu anak-anaknya itu memang dari anak-anak yang memang golongan menengah ke atas, yang kedua itu anaknya memang pintar-pintar, orientasi sekolahnya mereka tinggi, mereka praktis tidak ada masalah dengan keluarga gitu. Itu jadi sekarang itu sekarang itu kayak berbanding terbalik, ini banyak kejutan-kejutan sebenarnya. Itu aja sih Bu Agnes mungkin yang membuat saya kadang-kadang kok so hard itu di situ. Tapi saya yakin nanti ada jalan yang terbaik gitu. Karena kalau misalkan kalau dulu bayangan saya targetan setelah SMA itu pasti banyaknya anak siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Dan rata-rata kalau di SMA 61 itu kan di atas 90% Bu. Bahkan pernah tahun 2016 itu dari 216 siswa itu yang tidak dapat PTN itu cuma 5 orang. Gitu ya, saking memang luar biasa gitu. Nah, begitu tahun ini, tahun kedua dari zonasi itu ya terasa gitu. Terasa ya Allah gitu ya, ya Allah gitu. Apalagi ditambah mereka sudah mereka dari bermasalah di akademis, berikutnya itu dari lulusan COVID ya. Jadi mereka kan SMP-nya SMP lulusan COVID yang benar-benar itu zero banget. Maksudnya tidak semua sekolah siap dengan kondisi pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi banyak yang cuma di WA doang kan ya, di WA doang. Terus mereka juga hanya banyak di banyak di tugas doang gitu. Makanya begitu di sini sekarang saya ngajar itu Masya Allah gitu ya, sampai ya Allah gitu saya merasa banget gitu. Mereka masih itu apa sih Bu? Saya ajar lagi itu apa sih Bu? Ini bukannya materi SMP, ini bukan materi SD gitu ya. Nggak tahu Bu, aduh ya Allah gitu. Itu Bu Agnes. Karena oh ya satu lagi kesalahan saya mungkin saya masih membandingkan. Secara tidak sadar saya membandingkan itu yang saya merasa oh iya mungkin saya ada kesalahan di situ juga. Saya ada sedikit membandingkan lulusan anak-anak lulus 2 tahun yang lalu dengan anak-anak yang baru masuk ini gitu. Itu kesalahan saya sih sebenarnya, karena itu otomatis kan akan mempengaruhi mental ya. Saya masih terus berekspektasi gitu, berekspektasi bahwa anak saya harus selevel ini, nah itu yang menjadi masalah. Berarti kita nemu nih ya jadi salah satunya ekspektasi ya Bu ya. Over ekspektasi gitu. Kira-kira dari bayangannya Bu Yayu untuk ekspektasi ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk ibaratnya tidak terlalu membandingkan atau bagaimana ekspektasi ini dari Bu Yayu sendiri untuk anak-anak? Ya sebenarnya saya ini Bu Agnes, saya yakin bahwa murid-murid ini terlahir dengan potensi terbaiknya ya. Ya seperti filosofi KHD itu bahwa anak-anak itu mempunyai potensi terbaik. Saya harus melihat dari sisi positifnya, saya harus bisa menggali lagi gitu ya. Menggali lagi bagaimana mereka, dan saya pun juga tidak harus berekspektasi tinggi terutama dengan matematika, mata pelajaran yang saya ampuh gitu, matematika gitu ya. Yang matematika IPA itu iya memang luar biasa. Jadi ini ya, jadi ibaratnya matematika tuh jadi kayak ketakutan sendiri kadang sama anak-anak ya. Iya karena memang semudah apapun kalau di SMA itu kan butuh analyzing. Di situ ya saya memang harus sedikit menurunkan tensi tensi quality, karena sebenarnya ya seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan sekarang kan sebenarnya materi itu esensial aja kita. Kalau selama ini kan saya masih kebayang bahwa anak-anak ini seperti tahun-tahun dulu yang mereka akan kuliah di ITB. Karena kuliah di ITB itu berarti kan ya saya ngambil harus materi-materi yang memang harus tinggi gitu ya, dari Scrum Series, dari itu ya, dan teman-temannya gitu. Jadi akhirnya ya anak-anak sendiri pasti akan kesulitan, karena kalau dulu lah itu balik lagi gitu Bu Agnes, dulu itu
kalau mereka itu cuma materi yang matematika apa ya dari buku-buku SMA biasa itu mereka udah lalap gitu. Mereka pasti nilainya 100 semua lah, rata-rata 100 ya, walaupun misalkan ada yang remeh cuma 1-2 orang aja. Nah, sekarang ini itulah yang pada akhirnya saya harus menurunkan juga gitu, menurunkan tensi tingkat kesulitan ya, mungkin tingkat kesulitan. Yang penting itu adalah materi esensi aja, mungkin seperti itu Kak Bu Agnes. Bener ya, jadi menurunkan ekspektasi ya Bu Yayu ya. Ya, Nah, berarti ini bisa dilakukan dong Bu Ibu, optimis bisa dilakukan ya. Insya Allah bisa. Jadi berarti untuk ekspektasi ini kira-kira waktunya gitu Ibu, buat Ibu nih, karena tadi Ibu sebenarnya banyak banget nih udah bisa punya bayangan lah ya, penyelesaiannya seperti ini, kesadaran diri dari ekspektasi. Nah, kira-kira kapan waktunya nih Bu untuk ibaratnya bisa dilakukan lah dari rencana-rencananya Bu Yayu ini mulai bisa dilakukan kapan? Jadi saya mulainya sudah maksudnya kalau mulai untuk tidak over ekspektasi itu sebenarnya udah mulai dari sekarang ini ya. Sekarang saya udah mulai mencoba menyadari dan merefleksi diri saya gitu bahwa tidak bisa dipaksakan. Yang pertama, yang kedua saya punya harapan lain gitu ya, bahwa mereka itu menjadi pribadi yang bahagia aja gitu. Jadi well-being ya, kesejahteraan psikologi. Artinya sekolah itu bukan jadi sebuah beban gitu, tapi sebuah petualangan yang memang harus diselesaikan, walaupun memang di situ ada pressure-nya dikit, tapi paling tidak dengan pressure itu seseorang bisa mengambil sesuatunya gitu, bisa memanggil sesuatunya. Nah, kalau kedepannya saya sih berharap anak-anak ini matang dengan dirinya gitu. Jadi kalau kemarin mungkin saya ekspektasi dengan materi apa kebiasaan mereka untuk mata pelajaran ini, yang sekarang adalah ekspektasinya mungkin adalah bagaimana mereka membangkitkan rasa tanggung jawab mereka. Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana mereka bisa mengambil pembelajaran dari setiap pelajaran-pelajaran yang kita lalui gitu. Apakah terukur ya? Memang agak sulit terukur sih Bu Agnes. Tapi ya paling tidak mereka bisa melewati dengan standar yang standar minimal lebih dikit lah gitu. Itu. Jadi nggak seperti over ekspektasi seperti itu loh. Seperti itu. Hebat Bu Yayu. Dari percakapan ini saya juga banyak belajar loh dari Bu Yayu sebenarnya. Gitu. Nah, terima kasih banyak Bu Yayu untuk hari ini sesi kita percakapannya. Di akhir sesi ini saya mau kasih ibaratnya pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang Ibu Yayu dapatkan dari sesi ini? Saya kita ngobrol bareng. Iya. Ya, saya merasa banyak akhirnya menemukan dari ketika ngobrol itu, akhirnya saya menemukan titik-titik ya. Yang pertama mungkin saya mengevaluasi diri saya, karena saya mungkin ada sedikit membandingkan tadi. Terus yang kedua, saya menemukan jawaban-jawaban yang harus apa yang harus saya lakukan. Dan yang ketiga, saya optimis bahwa kedepannya anak-anak bisa menjadi lebih baik gitu. Dan yang tentunya saya lega ya, berterima kasih pada Bu Agnes yang sudah menyempatkan diri untuk meng-coach saya gitu ya. Sama Bu Yayu. Oke. Saya yakin Bu Yayu bisa ke depannya. Nanti kita berarti nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Bu Yayu di sesi berikutnya atau kapan, untuk ibaratnya apa sih yang sudah cerita apa nih yang saya dapatkan lagi dari Ibu Yayu tentang dari hasil dari sesi ini gitu. Oke. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Ibu Agnes, terima kasih kembali. Amin. Terima kasih. Oke. Selamat siang Ibu Agnes. Siang Bu Yayu. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik Bu, saya baik. Masya Allah. Iya. Oke. Lagi ngapain nih sayang? Saya lagi ini aja nih Bu, sibuk berkutat dengan tugas nih. Banyak tugas ya? Iya, lumayan Bu, lumayan lah.
Semoga lekas selesai ya Ya benar. tugasnya. Amin. Oke, Ibu Agnes, ini kan sekarang kan kita ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa ya yang akan kita obrolin sekarang nih? Apa ya Bu, saya dari kemarin pengen cerita aja sih Bu tentang ibaratnya hektiknya kegiatan saat ini sih Bu. Jadi karena memang banyak kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini, nggak cuma satu kegiatan, tapi ada juga 2-3 kegiatan, belum lagi kegiatan mengajar di sekolah ya Bu ya. Jadi hektik dan mungkin manajemen waktu saya nih Bu yang ibaratnya keteter semuanya jadinya biar gitu. Itu yang jadi masalah saya saat ini gitu. Dari kemarin pengen cerita lah manajemen waktu saya tuh lagi nggak banget gitu saat ini. Lagi kacau kali ya Bu Agnes ya. Mungkin sebenarnya sudah bagus, cuma mungkin prioritas saja kali ya Bu Agnes ya. Atau mungkin karena memang semuanya prioritas jadi bingung kali ya. Iya Bu, jadi mungkin karena semuanya kegiatannya penting ya Bu ya. Ibaratnya saya suka melakukan banyak kegiatan gitu Bu. Saya orangnya sebenarnya seeking kayak semacam adventure gitu. Nah, jadinya ketika ada kesempatan sebenarnya mau dilakukan gitu. Cuma ternyata saya over ekspektasi terhadap diri saya sendiri juga gitu kayak saya melakukan kegiatan ini dan ini, tapi ternyata kedua-duanya justru ibaratnya nggak bisa dicapai dengan keadaan saya saat ini gitu. Jadinya keteter dengan waktunya berantakan seperti itu. Tambah dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba mendadak gitu kali ya. Iya, mungkin itu juga sih Bu. Beberapa kegiatan memang kebetulan kan saat ini kegiatan yang sedang saya lakukan itu kemarin ada Laksar, ada PPG, dan sekarang saya juga kita ada pelatihan guru penggerak juga ya Bu ya. Dan semuanya itu benar-benar ternyata menyita banyak waktu, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Nggak cuma 1 atau 2 dalam satu waktu, tapi bisa lebih dari 3 atau 4 dalam satu waktu yang harus dikerjakan bersamaan gitu. Dan ya ternyata kapasitas tubuh saya sendiri nggak memadai untuk menampung semua hal itu gitu. Insya Allah. Sudah sampai ini ya, sampai ke fisik ya gitu ya Bu Agnes ya. Iya Bu, kebetulan kemarin itu saya sudah sempat ketemu dengan psikiater karena memang untuk Laksar sendiri kegiatannya ada yang namanya tes kesehatan ya Bu, tes kesehatan gitu, dan bertemu psikiater konsultasi. Beberapa belakangan memang ketika saya mulai lelah itu kayak mulai ke fisiknya Bu, entah itu mimisan atau misalnya udah lelah tidur tidak selayaknya orang tidur gitu Bu, cukup hanya waktu 4 jam 3 jam 4 jam itu udah paling maksimal gitu saya tidur gitu, karena memang banyak sekali harus dikerjakan gitu. Jadi itu udah mulai ke fisik lah seperti itu. Ya ampun, sampai ke fisik gitu ya. Kalau sebenarnya kalau menurut Bu Agnes sendiri itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Penyebabnya mungkin karena kalau menurut saya karena saya satu ekspektasi terhadap diri saya sendiri tinggi, kedua ekspektasi ya. Kedua itu karena saya bingung ya Bu ya, harusnya saya nyusun jadwal untuk kegiatan ini gitu. Ibaratnya saya harusnya lebih bisa memanage diri karena kegiatannya banyak. Seharusnya saya buat rundown-nya gitu. Cuma saya kemarin ya hanya dilakukan saat itu aja gitu, mengalir begitu saja. Tapi ternyata jadinya malah kalau tidak dibuatkan jadwal ataupun yang lainnya itu jadinya saya bingung mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Berarti memang perlu jadwal yang rigid kali ya Bu Agnes ya. Bisa jadi sih Bu, mungkin karena saya orangnya juga agak perfeksionis gitu Bu. Jadi kayak semuanya tuh harus kalau satu tidak selesai dengan baik gitu, jadinya kayak mood seharian itu kan akan rusak gitu Bu. Jadi sometimes saya jadi kayak harus kayak pinter-pinter untuk ibaratnya pinter-pinter untuk mengatur diri saya sendiri. Terutama satu, kalau jadwalnya udah
tersusun nih, saya kan tinggal ngikutin jadwal itu rigid, gitu terstruktur gitu, jadinya waktunya pun akan ibaratnya saya punya waktu untuk istirahat juga gitu. Cuma kalau kemarin belum sempat lah buat jadwalnya karena memang langsung berbarengan nih semuanya gitu, jadinya belum sempat dibuat gitu. Iya. Terus banyak banget tiba-tiba ini gitu kali ya. Iya betul Bu. Jadi bingung nih, aduh mana yang duluan dikerjakan gitu kan ya. Padahal semuanya punya deadline dan tenggat waktunya masing-masing gitu kan. Dan kebetulan samaan juga gitu. Akhirnya ya terteter banyak beberapa tugas yang ibaratnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya juga gitu. Jadinya ya itu juga ibaratnya mulai mengganggu fisik dan psikis saya gitu. Terus kalau Bu Agnes kan udah tahu nih ya, sudah tahu nih permasalahannya tadi. Yang pertama mungkin over ekspektasi, yang kedua itu jadwal yang on the spot ya, walaupun sebenarnya bukan on the spot sih kalau saya lihat, mungkin karena saking banyaknya agenda akhirnya tuh jadi bingung gitu kali ya, kayak overlapping gitu ya, sampai mungkin tubuh juga lupa nih harusnya istirahat juga akhirnya tuh lupa gitu. Terus termasuk ditambah lagi dengan Bu Agnes yang cukup perfect gitu ya, cukup perfect dengan segala sesuatunya gitu, jadi akhirnya kan ada kemana-mana gitu ya. Iya Bu, kira-kira pusing sendiri gitu. Jadi pusing ya gitu. Terus kira-kira kalau untuk kedepannya sendiri dengan segala sesuatu, semua permasalahan memang harus diselesaikan gitu Bu Agnes ya, kan enggak artinya memang harus diselesaikan karena memang harus diselesaikan gitu ya. Kira-kira kalau Bu Agnes sendiri kira-kira apa rencananya nih ke depannya? Rencananya sih itu sih Bu, karena memang semua ini sebenarnya kegiatan ini punya jadwalnya masing-masing ya Bu. Cuma karena sayanya tadi yang buat jadwal untuk diri saya sendiri, jadi semuanya seakan itu berbarengan gitu. Nah, rencana saya sih saya ingin buat jadwal untuk manage diri saya sendiri, mungkin jadwal perharinya gitu. Misalnya di jadwal perharinya, mungkin jadwal kegiatan rutin yang selama ini mungkin orang-orang sedikit lupa gitu ya Bu sama kegiatan rutin, makanya lanjutin aja gitu kegiatan rutin. Tapi kalau menurut saya harusnya buat kegiatan rutin untuk diri saya sendiri gitu. Mulai misalnya hari ini saya harus mengerjakan apa dulu, jadwal apa dulu nih yang sudah ada, misalnya PPG-nya dulu, ada Zoom atau apa gitu. Jadi saya harus buat kegiatannya itu tertulis. Hari ini saya harus Zoom per minggu mungkin. Itu sih kayak rencananya saya pengen buat seperti itu. Jadi saya punya patokan nih gitu, dan dari waktu buat istirahat seperti itu. Oh ya, jadi memang harus seimbang ya. Seimbang untuk mengerjakan, istirahat, terus mungkin juga kalau tentang prioritas sendiri kira-kira Bu Agnes gimana? Prioritas mungkin saat ini, kemarin sih karena sempat mengganggu psikis gitu. Sekarang saya prioritasnya lebih ke memulihkan kesehatan dulu sih Bu. Jadi kalau bisa makanya saya buat jadwal itu supaya ada waktu untuk istirahat. Karena memang sekarang kalau misalnya dulu sih Bu, ibaratnya belum sampai mengganggu psikis ya Bu. Misalnya kalau misalnya saya capek pun saya nggak terlalu sampai bisa atau yang lain gitu. Tapi kalau sekarang kok kayaknya capek itu ada misalnya atau mau ngelakuin sesuatu itu ada hal lain gitu. Jadinya kalau yang ibaratnya pusing lah atau apa gitu. Saat ini sih lebih ke kesehatan. Jadi jadwal ini saya atur supaya saya punya waktu untuk tidur dan istirahat. Jadi kalau saya sehat, tugas-tugas yang itu sebenarnya bisa saya lakukan gitu. Saya sendiri tidak sehat atau apa, ya nggak akan selesai semua gitu. Betul sih. Oke. Sebenarnya kalau kemarin itu menurut Ibu Agnes kan agak nggak ini ya. Terus untuk targetan kalau misalkan dari skala nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, Ibu punya target keberhasilan itu di angka berapa? Target keberhasilan sih karena memang ini banyak kegiatan gitu ya, kayaknya 10 itu hal yang wow banget gitu ya. Sampai angka 7 atau 8 sebenarnya 8 sih sebenarnya itu hal yang udah membuat saya puas ya Bu. Setidaknya
dari banyak kegiatan ini dapat intisari dari masing-masing kegiatannya. Itu sih Bu yang saya mau. Yang saya orangnya seeking adventure ini saya dapat dari PPG, saya dapat intisari apa yang ingin saya pelajari, dari guru penggerak saya dapat intisari apa yang saya ingin pelajari, dari Lansar juga kalau kemarin itu dapat apa yang ingin saya pelajari gitu. Setidaknya diambil manfaat lah, itu sebenarnya itu udah paling ibaratnya udah membuat saya puas banget gitu. Oh, iya. Kalau saat ini Bu Agnes masih di level berapa sih? Oh, saat ini kalau menurut saya masih 5 atau 4 lah Bu, karena jadi karena nggak ada waktunya ini jadi hampir setengah-setengah nih apa yang saya dapat gitu. Kemarin untungnya alhamdulillahnya Latsarnya sudah selesai gitu. Dan ibaratnya saya sudah dapat sedikit sudah dapat intisari dari maksud dari Latsar itu apa. Sekarang tinggal di PPG dan guru penggeraknya ini nih ibaratnya kalau saat ini levelnya sih saya masih di 4 dan 5, masih banyak ketertinggalan yang harus saya kejar untuk sampai di angka 8. Bisa lah insya Allah mah. Bu Agnes mah semangat terus ya. Insya Allah bisa. Oh Bu, iya. Sampai di level Ibu bisa CGP ini aja kan udah luar biasa Bu. Karena perjalanan kita kan panjang ya. Jadi kedepannya untuk menuntaskan pasti Bu Agnes bisa. Gitu ya. Nah, jadi kalau berarti tadi salah satunya itu adalah jadwal yang diperbaiki, terus mungkin dengan seimbang juga gitu. Kalau misalkan untuk apa namanya suplemen gitu gimana sih Bu Agnes? Apakah menurut Bu Agnes itu perlu? Misalkan makanan seimbang atau gimana itu menurut Bu Agnes perlu nggak sih? Perlu banget sih Bu. Jadi mungkin karena waktunya kemarin kejar-kejaran juga itu juga sih Bu salah satunya. Jadi ke makanan gitu. Jadi saya apa ajanya yang saya dapat saat itu saya makan gitu. Jadi kayak belum memperhatikan banget asupannya. Tapi kebetulan untungnya dapat teman-teman yang support juga yang ibaratnya selalu Dek coba minum dulu, Dek coba makan ini gitu ya ibaratnya walaupun saya lupa karena saya saking penuhnya nih otak saya gitu saya lupa dapat teman-teman yang alhamdulillah mengingatkan gitu dan memang belum sepenuhnya berjalan dengan rutin gitu karena memang jadwal saya kemarin masih berantakan sekali tapi sudah mulai dilakukan lah untuk suplemen penambah suplemen seperti itu. Oke. Berarti memang sudah di ini ya. Kedepannya insya Allah Bu Agnes pasti bisa melalui dengan sebaik-baiknya karena amin. Kan kok dengan 3 kegiatan yang memang luar biasa menyita gitu ya. Oke, Bu Agnes ini sudah di penghujung kita kali ya. Kita sudah banyak obrolan. Kita kalau menurut Bu Agnes dari apa yang disampaikan tadi kira-kira Bu Agnes bagaimana sekarang rasanya atau mungkin bagaimana apa yang bisa disampaikan dari pembicaraan kita hari ini? Enggak sih Bu, jadi saya punya ibaratnya punya teman dengar gitu. Karena kemarin kan belum sempat ibaratnya belum sempat ada banyak cerita juga sama teman-teman cuma tahu ibaratnya oh iya kamu lagi sibuk gitu. Bahkan teman ada yang saking saya sibuknya nggak berani gitu. Ibaratnya nggak berani nggak berani negur karena dia tahu kesibukan saya gitu. Nah kalau sekarang ibaratnya ada sesi percakapan kayak gini sebenarnya ngebantu saya banget untuk mulai menata apa yang di dalam kepala saya nih rencana. Sebenarnya saya udah ada rencana gitu cuma mungkin belum tertata dengan rapi gitu. Tapi setelah tadi percakapan ini oh iya ternyata saya tahu nih jadinya besok saya harus ngapain dulu apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu kayak gitu. Ayo loh sudah ibaratnya membantu beri pencerahan nih. Keren. Semangat Bu Agnes ya, insya Allah Bu Agnes bisa melewati dengan sebaik-baiknya karena saya yakin ada pepatah bahwa kita pada gelombang yang kita pasti akan melaluinya dan Bu Agnes pasti bisa melalui. Oke. Terima kasih ya untuk bincang-bincangnya kali ini ya Bu Agnes ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Keep spirit, keep healthy, tetap sehat. Iya. Oke, sip. Selamat siang. Siang, Bu.